DPRD Provinsi Gorontalo menggelar dialog interaktif menyapa rakyat yang dikemas dalam dialog Kopi Lolango guna menyerap aspirasi dari masyarakat. Di akhir masa jabatan sebagai wakil rakyat periode 2014-2019 tersebut, jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo terus memaksimalkan tupoksi kerjanya sebagai perwakilan rakyat yang duduk di parlemen. Hal ini guna mewujudkan dan merealisasikan janji-janji politik yang pernah disuarakan pada perhelatan Pileg 5 tahun silam. Untuk mewujudkan hal ini, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan roadshow di 5 kabupaten kota Provinsi Gorontalo, dan kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulannya oleh DPRD Provinsi. Hal tersebut guna menyerap aspirasi dari masyarakat di setiap wilayah pelaksanaan dialog interaktif. Setelah bulan Juni kemarin dilaksanakan di Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, untuk saat ini dialog interaktif menyapa rakyat dilaksanakan di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Adapun kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Yusuf. Kami melaksanakan tugas, kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk bulan ini itu dilaksanakan di Kabila atas permintaan anggota-anggota dari daerah pemilihan Bone Bolango, di antara lain Pak Faisal Bulukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tujuannya adalah yang pertama, kami ingin mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka ingin mendengarkan hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh rakyat. Turut hadir pada pelaksanaan kegiatan ini, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, SKPD, Lurah, Kepala Desa, serta masyarakat setempat. Pada pelaksanaan dialog interaktif ini, ada beberapa poin yang disampaikan masyarakat, antara lain terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan mahyani bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bone Bolango, terkait embarkasi haji, bantuan listrik gratis, serta upaya-upaya pemerintah terhadap beberapa persoalan maupun aspirasi. Menjawab aspirasi masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo langsung menanggapi hal tersebut dan menyampaikan semua aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat ini akan ditindaklanjuti oleh jajaran DPRD Provinsi Gorontalo. Hotel yang termewah buat mereka untuk hotel haji di asrama haji mereka hanya bisa menampung 200. Kita sudah 1000. Tetapi kendala yang kita cukup besar anggarannya. APBD kurang lebih 10 tahun APBD-nya Provinsi Gorontalo yang 2 triliun itu baru bisa membangun bandara. Jadi buat ya doi udah 20 tahun hasil liolo Provinsi Gorontalo umum pemain APBD mumpuni tato PN dah. Nah, sementara kita berjuang kurang lebih 12 tahun untuk bisa jadi, tapi kita satu-satunya Provinsi Gorontalo yang termasuk hebat. Kenapa? Kita punya jamaah haji belum sampai 1000, baru 900 lebih, kita sudah embarkasi antara, haji antara. Lombok sudah 3000 lebih, baru embarkasi antara. Jadi syukur alhamdulillah, satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang jamaah hajinya baru 1000, tapi sudah embarkasi haji antara. Sebenarnya Wan Muali di Duhamala buat embarkasi haji antara Lomona. Tiap tahun kita harus mengeluarkan uang 9 miliar. Mau berangkat di Manggassar, mau hualinya jamaah haji hebat dua adalah Provinsi Gorontalo. Itu sekitar 9 miliar mau charter pesawat itu tiga kloter. Bapak Ibu bisa datang. Itu yang penting. Bukan hanya kita datang cerita sekarang itu tahun tahun itu dipahami itu Pelelio. Kan susah. Tapi hari ini kita harus tuntaskan. Kalau bisa masih ada yang lain yang belum dapat. Nah,
satu orang dulu, matang tapok tol. Kayak mahindu aja kayak mahindu lalu apa? Kayak mahindu. Artinya kalau hari ini atau sore ini ada beberapa yang harus kita eksekusi untuk mendapat wilayah kuning, saya pikir ini yang terbaik. Artinya apa? Kami datang bukannya sekedar jual obat dan sebagainya, tapi kita lakukan yang terbaik buat masyarakat. Ya, jadi mungkin Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.